Sama seperti anak yang terlahir dari perbuatan zina. Maka jangan disebut anak haram, Mbak. Nggak boleh. Karena bukan anaknya yang haram, tapi perbuatan orang tuanya yang haram. Jadi seperti itu. Ya, karena tadi konsepnya wala taziru waziratu wizra ukhra, Al-An'am 164. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Dosa itu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Imam Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif, pengarang kitab ini mengatakan, wa mimma kathuras su'alu anhu al-atfalu hal yus'alun. Salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan yaitu tentang anak-anak yang meninggal dunia. Apakah mereka tetap mendapatkan pertanyaan kubur atau tidak? Kalau orang-orang balik, ada pertanyaan kubur dari Munkar Nakir. Kemudian anak-anak yang meninggal dunia, apakah mereka masih mendapatkan pertanyaan kubur dari Munkar Nakir atau tidak? Wa hadhil mas'alatu dzakaraha Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh. Permasalahan seperti ini sudah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh ini sudah banyak terjemahannya. Bapak kalau pengen baca bisa beli di toko-toko online. Wa haka fiha qaulaini lil Hanabilah. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dua pendapat dari madhab Hanbali. Karena memang beliau ini murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah madhabnya adalah Hanbali. Nah, di dalam madhab Hanbali ada dua pendapat yang beliau cantumkan. Ahadahuma, yang pertama, na'am, betul, anak yang masih kecil yang meninggal dunia tetap mendapatkan pertanyaan kubur. Li haditsin annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala sabiyyin. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi mensolatkan jenazah anak kecil. Faqala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma qihi adzabal qabri. Ya Allah, lindungilah anak ini dari azab kubur. Maka atas dasar hadis ini, sebagian ulama berkesimpulan bahwa anak kecil tetap mendapatkan pertanyaan kubur. Wa hadzal ladzi jazama bihil Qurtubi. Dan inilah pendapat yang diyakini oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah. Kitab At-Tadhkirah ini sudah kita kaji sebelum kitab Syarhus Sudur yang kita kaji sekarang. Nah, pendapat ini diyakini oleh Imam Qurtubi. Jadi kata Imam Qurtubi, anak-anak kecil yang meninggal dunia tetap mendapatkan pertanyaan kubur. Wa qala, apa alasannya? Imam Qurtubi mengatakan, li'annal aqla yakmalu lahum liya'rifu bidzalika manzilatahum wa sa'adatahum.
Karena akal anak kecil tersebut sudah sempurna, sehingga bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan munkar, nakir. Karena anak kecil sudah bisa diajak dialog. Dari mana mereka bisa menjawabnya? Wa yulhamunal jawab amma yas'aluna anhu. Jawaban-jawabannya mereka dapatkan dari ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu qala bihid dohaq. Imam Suyuti menambahkan bahwa pendapat ini pun merupakan pendapat Imam Ad-Dohaq. Fa akhraja Ibnu Jarir an Juwaibir. Ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Juwaibir. Qala, ia mengatakan, mata Ibnu Dohaq bin Muzahim. Anak dari Imam Ad-Dohaq wafat. Ibnu Sittati Ayyam. Pada usia 6 tahun. Faqala, kemudian dia mengatakan, idza wada'ta ibni fi lahdin fa'abriz wajhahu wa hulla uqdahu. Jika engkau sudah meletakkan anakku di liang lahat, maka bukalah bagian wajahnya dan lepaskanlah tali pocongnya. Fa inna ibni mujlasun wa mas'ulun. Karena sesungguhnya anakku akan mendapatkan pertanyaan kubur. Fakultu amma yus'al. Kemudian aku bertanya kepada Imam Dohaq, apa yang akan ditanyakan kepada anak kecil? Qala, Imam Ad-Dohaq mengatakan, anil mitsaqil ladzi aqarra bihi fi sulbi Adam, yaitu tentang janji yang pernah diikrarkan ketika berada di sulbi Nabi Adam. Jadi kalau orang dewasa ditanyanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kalau anak kecil hanya ditanya tentang siapa Tuhanmu, man rabbuka. Dari mana pertanyaan seperti ini? Pertanyaan seperti ini yaitu diberikan karena memang seluruh manusia sebelum terlahir ke alam dunia ini sudah berikrar, qalu bala syahidna, ya, bahwasanya manusia pernah ditanya oleh Allah di alam sebelum alam dunia. Dikumpulkan, alastu birabbikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai seluruh manusia, apakah aku ini Tuhan kalian? Kemudian seluruh manusia berikrar, qalu bala syahidna, ya betul, engkau adalah Tuhan kami. Ya. Nah, karena ikrarnya tersebut, maka manusia nanti khusus anak kecil nanti ketika dia wafat dalam keadaan belum balik, pertanyaan kuburnya cuma satu, yaitu man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya. Karena itu yang sudah diikrarkan. Adapun pertanyaan tentang Rasul, pertanyaan tentang sholat, pertanyaan tentang syariat yang lainnya, itu tidak ditanyakan. Karena memang mereka terlahir ke dunia ini sebelum mereka baligh akil. Sebelum baligh akil, maka manusia belum terkena beban syariat. Makanya tidak ditanya tentang sholat, tidak ditanya tentang Rasul, tidak ditanya tentang ini, itu, dan lain sebagainya. Yang ditanyakan hanyalah ikrar yang pernah dia ikrarkan sebelum masuk ke alam dunia ini, yaitu tentang ketuhanan, tentang siapakah Tuhan, Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pendapat yang pertama.
kata Imam Suyuti, yaitu golongan ulama yang meyakini bahwa anak kecil tidak ditanya di alam kuburnya. Ulama yang meyakini seperti ini yaitu Imam Qurtubi, Imam Dhahak, dan sebagian ulama mazhab Hambali. Wathani, kata Imam Suyuti, pendapat yang kedua, la, tidak. Artinya anak kecil tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Mereka bebas dari interogasi munkar dan nakir. Li'anna su'al innama yakunu liman aqala rasula wal mursil. Karena yang namanya soal kubur atau pertanyaan kubur hanya diberikan kepada orang yang sudah balik dan berakal. Sementara yang belum balik, yang belum berakal, yang belum kenal Rasul, yang belum kenal syariat, maka tidak, belum kenal Allah, belum kenal Rasulnya, belum kenal syariat, maka tidak akan diberikan pertanyaan kubur. Tidak pertanyaan tentang Allah, tidak pertanyaan tentang Rasul, dan tidak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kenapa? Karena tadi mereka wafat dalam keadaan akalnya belum sempurna, belum balik. Ya. Fayus'alu hal amana bir Rasul wa ata'ahu amla. Mereka tidak ditanya tentang Allah, tentang Rasul, tentang ketaatan mereka, dan lain sebagainya. Wal jawab anil hadis annahu laisal murad fihi bi'adzabil qabri uqubatahu. Kemudian kata Imam Suyuti, adapun jawaban dari hadis yang pertama, golongan pertama mengatakan bahwa anak kecil tetap ditanya di dalam kubur, ada hadisnya. Hadisnya tadi, Allahumma qihi adzabal qabri. Ya Allah, lindungilah anak tersebut dari siksa kubur. Tapi kata Imam Suyuti, hadis tersebut bisa dijawab. Apa jawabannya? Annahu laisal murad fihi bi'adzabil qabri uqubatahu. Yang dimaksud dengan azab kubur yaitu bukan hukuman, bukan siksa kubur. Wala su'al, juga bukan pertanyaan kubur. Bal mujarradul alam bilham wal gham wal hasra wal wahsyah wad dumtuh allati ta'umul atfal wa ghairahum. Jadi yang dimaksud dengan azab kubur yaitu perasaan yang menghimpit di dalam kubur. Ini sudah kita ceritakan, Pak, bahwa semua orang, baik yang soleh atau yang tidak soleh, maka akan merasakan himpitan kubur. Apa yang dimaksud dengan himpitan kubur? Yang dimaksud dengan himpitan kubur adalah merasa kesepian, merasa sendirian, merasa sedih, jauh dari keluarga, anak, meninggalkan harta, dan lain sebagainya. Ini namanya himpitan kubur. Nah, kata para ulama, himpitan kubur beda dengan siksa kubur. Kalau siksa kubur seperti misalkan dipukul oleh munkar nakir, dibakar dengan api yang ada di alam kubur, itu namanya siksa kubur. Nah, semua orang akan mengalami himpitan kubur, baik yang soleh, baik yang tidak soleh, baik yang balik atau anak kecil, akan merasakan kesedihan, kegelisahan, sendirian, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua orang mendapatkan azab kubur. Nah, yang dimaksud dengan tidak semua orang mendapatkan siksa kubur. Maka yang dimaksud azab kubur di dalam hadis tadi kata Imam Suyuti yaitu adalah himpitan kubur. Jadi anak kecil walaupun tidak mendapatkan siksa kubur, tapi mereka akan mendapatkan himpitan kubur. Merasa sedih, sendirian, jauh dari orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Makanya Nabi mendoakan anak kecil tadi.
Wa hadzal qaul huwa sahih balis shawab. Kata Imam Suyuti, pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang benar. Artinya apa? Di alam kubur anak kecil tidak akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kubur. Ya. Makanya doa untuk orang balik dan anak kecil juga beda. Ketika kita mendoakan orang balik, doanya bagaimana? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh sampai situ, Pak? Atau boleh paling pendek, Allahumma gfir lahu. Boleh. Atau Bapak mau yang panjang, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata matwahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan min ahli fatajawaz an sayyiati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kira-kira hafal enggak Pak doanya? Hafal ya, insyaallah. Kalau tidak hafal cukup Allahumma gfir lahu. Itu doa untuk orang yang balik yang meninggal dunia. Adapun untuk anak kecil doanya beda. Bagaimana doanya? Allahumma ij'alhu faraton liwalidayhi atau li abawaihi wa salafan wa dukhron wa idatan wa atibaron sampai akhir. Doanya begini, ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai tabungan bagi kedua orang tuanya. Doanya beda Pak, bukan doa minta ampun untuk anak kecil ini, tapi doa anak kecil ini dijadikan tabungan, investasi, penyelamat bagi kedua orang tuanya di akhirat. Nah, jadi seperti itu, ini menunjukkan bahwa anak kecil tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah ya. Dan ini berlaku kepada semua anak kecil. Baik anak kecil yang orang tuanya muslim atau anak kecil yang orang tuanya non muslim. Kalau anak kecil yang terlahir dari rahim seorang muslim, para ulama sepakat mereka semua ahli surga. Tapi bagaimana dengan anak kecil yang terlahir dari rahim non-muslim, orang kafir? Kemudian anak kecil ini meninggal dunia sebelum dia balik. Apakah mereka akan masuk surga atau masuk neraka? Kira-kira bagaimana nasibnya di akhirat? Nah, di sini saya ingin bacakan jawabannya dari kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini sering saya jelaskan. Ibnu Hajar ada berapa? 2. Ada Al-Haytami, ada Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya guru namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi antara Al-Haytami dan Al-Asqalani dua-duanya memiliki hubungan antara guru dan murid. Nah, sekarang saya akan bacakan kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan seperti ini. Matlabun. Nah, di dalam kitab ini disebutkan matlabun fil ikhtilaf fi atfalil musyrikin. Sebuah pembahasan tentang perbedaan ulama tentang anak-anak orang musyrik. Ini kira-kira anak-anak yang terlahir dari orang kafir kemudian meninggal dunia sebelum dia balik. Bagaimana nasibnya di akhirat? Wasu'ila sampai akhir pertanyaannya. Saya langsung baca jawabannya. Fa'ajaba, maka beliau menjawab biqaulihi,
Amma atfalul muslimin fa fil jannati qat'an. Adapun anak-anak kaum muslimin, maka mereka itu akan masuk surga secara pasti. Tidak ada keraguan dan tidak ada perbedaan pendapat ulama. Jadi anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum baligh, umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, belum baligh, maka mereka pasti masuk surga. Bal ijma'an, bahkan ini merupakan konsensus para ulama, sepakat tentang hal yang demikian. Wal khilaf fihi syadzun bal ghalat. Wa amma atfalul kuffar, adapun anak-anak orang kafir yang mereka meninggal dunia sebelum baligh, fa fihim arba'atu aqwal. Sebetulnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sampai ada 4 pendapat. Ahaduha, pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang sahih, annahum fil jannah, bahwasanya mereka juga masuk surga. Wa alaihil muhakkikun, dan inilah pendapat para muhakkik, para peneliti dalam masalah ini. Jadi dari sekian banyak pendapat diteliti, ditahkik, dipastikan mana pendapat yang benar. Ternyata pendapat ini yang benar, yaitu anak-anak orang kafir yang meninggal dunia sebelum baligh, maka mereka akan selamat di akhirat dan masuk surga. Mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Isra ayat 15. Apa kata Allah? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan sungguh kami tidak akan memberikan azab, tidak akan memberikan siksa kepada seseorang sehingga kami mengutus rasul kepada orang tersebut. Artinya apa? Artinya selama dia belum mengetahui adanya rasul, selama dia belum mengetahui syariat Islam, selama dia belum mengetahui akidah Islam, maka selama itu pula dia belum terkena beban syariat. Makanya kan yang belum balik belum terkena beban syariat. Ketika mereka meninggal dunia, maka mereka akan selamat di akhirat nanti. Karena tadi belum terkena beban apapun selama hidup di dunia, ya. Nah, ayat ini pula berlaku kepada ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu zaman di mana zaman tersebut kosong daripada Rasul. Seperti zaman dari Nabi Isa sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad itu namanya ahlul fatrah. Artinya apa? Belum diutus lagi Nabi kepada umat manusia. Nah, kalau Nabi tidak diutus kepada umat manusia, kemudian umat manusia itu tidak menyembah Allah. Mereka menyembah matahari, mereka menyembah pepohonan, mereka menjemah patung, mereka mabuk, judi, zina. Itu tidak jadi masalah, Pak. Itu tidak diperhitungkan sebagai dosa. Kenapa? Karena belum ada Rasul yang diutus kepada mereka, ya. Yang jadi masalah adalah ketika Rasul diutus pada mereka, kemudian mereka tidak beriman dan mendustakan Rasul itu. Itu yang masalah. Itu yang akan menimbulkan azab dan siksa di akhirat nanti. Tapi kalau ada umat manusia yang belum diutus Rasul, belum tahu syariat Islam dan lain sebagainya,
maka manusia-manusia tersebut tidak mendapatkan beban syariat. Artinya ghairu mukallaf, apapun yang mereka lakukan itu tidak menjadi perhitungan dan catatan amal. Ini namanya apa? Ahlul fatrah. Orang-orang yang berada di masa tidak ada Rasul yang diutus kepada mereka. Maka sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum itu pula orang-orang itu semuanya dianggap selamat. Walaupun mereka nyembah berhala, judi, zina, dan lain sebagainya. Ya, ayatnya mana tadi? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menurunkan azab, siksa sebelum kami mengutus Rasul. Jadi umat manusia yang tidak diutus Rasul pada mereka, mereka itu selamat, Pak. Walaupun banyak sesuatu yang dianggap maksiat di agama kita yang mereka kerjakan. Maka dari sini disimpulkan orang tua Nabi semuanya termasuk ahli surga. Karena orang tua Nabi, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Mereka semua wafat sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Betul gak? Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul kapan? Umur 40. Orang tuanya wafat kapan? Ayahnya wafat sebelum Nabi lahir. Ibunya wafat ketika Nabi berumur 6 tahun ya. Artinya apa? Sebelum Nabi diutus, orang tua Nabi sudah wafat. Berarti orang tua Nabi ini ahlul fatrah. Kalau ahlul fatrah, masuknya ayat ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Mereka adalah orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Maka salah kalau ada orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Cuman berdasarkan hadis Muslim. Apa hadis Muslim? Ada orang yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasul, bapak saya sudah meninggal dunia, kira-kira masuk surga, masuk neraka? Kata Nabi, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini dari matannya, dari redaksinya bisa ditakwil. Artinya apa? Multitafsir. Kadang orang Arab menyebut paman itu dengan sebutan abi, bapak. Ya. Ini pertama matanya multitafsir. Yang kedua, hadis ini juga tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kemudian ya banyak hal-hal yang bisa dipertanyakan di dalam hadis riwayat Muslim tersebut. Sehingga para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan orang tua Nabi itu adalah ahli surga, tidak masuk dalam riwayat Muslim tadi. Masuknya mana? Masuknya ayat Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ahlul fatrah itu selamat. Mereka semua adalah ahli surga. Ayatnya tadi Al-Isra 15. Kemudian lihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang ahlul fatrah. Kata Nabi, ahlul fatrah sittu mi'ati sana. Kurang lebih seperti itu hadisnya. Ahlul fatrah itu adalah masa 600 tahun. Dari semenjak Nabi Isa sampai dengan wafat, sampai dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham Pak tentang ahlul fatrah ya. Jadi ahlul fatrah itu masa di mana manusia tidak dikirim rasul kepada mereka. Karena sebelum Nabi Muhammad yang namanya rasul itu khusus hanya untuk satu kaum saja. Ada rasul khusus untuk Bani Israel, berarti selain Bani Israel nggak wajib beriman. Ada rasul untuk orang-orang Arab, selain orang Arab nggak wajib beriman. Ada rasul untuk, mungkin ya, zaman dulu ada rasul untuk orang Sunda. Ada rasul untuk orang Jawa, ada rasul untuk orang, iya, pokoknya dulu itu setiap rasul diutus kepada kaumnya masing-masing.
Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini risalahnya tidak khusus kepada kaumnya saja. Tidak khusus kepada orang Arab saja. Tapi risalah Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Berlaku bagi seluruh manusia. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lainnya. Jadi kalau nabi yang lainnya kepada golongan masing-masing. Tapi Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Nah, kita kembali ke hadis tadi, kepada ayat tadi, bahwa anak-anak orang musyrik, orang kafir yang wafat sebelum balik, mereka semua termasuk ahli surga. Ayatnya tadi Al-Isra 15. Kemudian ada ayat lain Al-An'am 164. Apa kata Allah? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang lain tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi dosa itu ditanggung sendiri-sendiri, Pak. Artinya apa? Kalau orang tuanya musyrik, orang tuanya kafir, orang tuanya murtad, maka anaknya tidak akan menanggung dosa orang tuanya itu. Karena tadi konsepnya dosa ditanggung sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau orang tuanya kafir, berarti dosa kafir pada orang tuanya saja. Anaknya tidak menanggung dosa tersebut. Sama seperti orang tua, sama seperti anak yang terlahir dari perbuatan zina. Maka jangan disebut anak haram, Mbak. Nggak boleh. Karena bukan anaknya yang haram, tapi perbuatan orang tuanya yang haram. Jadi seperti itu. Ya. Karena tadi konsepnya wala taziru waziratu wizra ukhra. Al-An'am 164. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Dosa itu masing-masing. Ya. Sama dengan misalkan orang tua meninggal dunia. Kemudian anaknya rajin maksiat di dunia. Apakah orang tuanya disiksa karena maksiat anaknya? Tidak. Karena dosa masing-masing. Orang lain itu tidak bisa menanggung dosa akibat dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi seperti itu. Kecuali ya, kalau seandainya ada wasiat dari orang tuanya. Kata orang tuanya, "Nak, kalau bapak meninggal, usaha diskotik lanjutkan." Wah, usaha perjablayan lestarikan. Jadi kalau ada wasiat, ada pesan untuk melanjutkan maksiat-maksiat orang tuanya, baru orang tuanya mendapatkan aliran dosa dari dosa-dosa anaknya. Ya, tapi kalau seandainya tidak ada pesan untuk melanjutkan dosa, melanjutkan maksiat, maka sungguh yang namanya dosa ditanggung masing-masing. Nah, itulah yang disebut dengan dosa jariah ya. Ada dosa jariah. Jadi selain amal jariah, ada juga dosa jariah. Selain pahala jariah itu jelas hadisnya riwayat Muslim. Kita berinfak, berwakaf, dan lain sebagainya. Itu namanya pahala jariah. Selain pahala jariah adalah juga dosa jariah. Seperti apa? Seperti maksiat yang dilakukan oleh seseorang, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Pelopor maksiat ini wafat, tetap dosanya ngalir. Itulah yang disebut dengan dosa jariah. Ya. Kalau laki-laki dosa jariahnya apa? Kayaknya sih laki-laki itu agak paling dosa jariah laki-laki cuman yang ya pejabat-pejabat, orang-orang kaya gitu. Orang-orang biasa kayak kita kayaknya jarang bikin dosa jariah ya. Karena kan nggak diikuti oleh orang-orang setelahnya. Kalau pejabat diikuti Pak oleh orang-orang setelahnya. Dia awal korupsi, pejabat setelahnya ikutin gaya-gaya korupsi dia. Dosa jariah. Ya, mucikari. Ya, orang-orang kaya punya usaha diskotik, punya usaha-usaha haram dan lain sebagainya. Diikuti oleh pengusaha-pengusaha lainnya. Caranya dan lain sebagainya. Dosa jariah. Banyak Pak sebetulnya orang-orang non-muslim yang pengen masuk Islam. Cuman ya mereka udah yakin Islam itu benar dan lain sebagainya. Banyak non-muslim yang pengen masuk Islam, tapi mereka terhambat oleh usaha.
Karena mereka punya usaha klub, ya, clubbing, punya usaha minuman keras. Kalau saya masuk Islam ini harus tutup semua nih. Sementara keuntungannya sangat luar biasa. Oh, itu Pak, keuntungan clubbing. Clubbing yang paling gede apa namanya? Wings, apa namanya? Wings Angel ya. Wah, keuntungannya luar biasa. Pengen masuk Islam sebetulnya itu dia, cuman kan punya usaha begitu. Wah, kalau masuk Islam tutup ini ya. Jadi banyak sebetulnya yang karena dunia, karena keuntungan dunia, bisnis dunia, mereka tidak jadi masuk Islamnya ya. Nah, ini hati-hati, ini namanya dosa jariah. Itu laki-laki. Kalau perempuan dosa jariahnya apa? Bikin ya, upload foto misalkan ya. Upload foto seksi atau video seksi yang apa sih namanya? Pargoy ya, pargoy. Ya, saya juga tahu dari orang, pargoy kata namanya, yang sering goyang-goyang begitu ya. Nah, ini kesukaan bapak-bapak ini. Nah, itu setiap kali foto seksinya dilihat, video-video goyangnya dilihat, maka selama itu pula itu semua jadi dosa jariah, dosa yang terus mengalir pada orangnya walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Maka Bapak jangan suka lihat pargoy ya. Kasihan itu si perempuannya dapat dosa terus setiap kali dilihat pargoynya. Nah, jadi seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itu dalil yang kedua, Al-An'am 164, yang mengatakan bahwa anak-anak orang kafir, mereka semua akan menjadi ahli surga. Wa akhrajahul Bukhari wa kafa bi hujja annahu ra'at fal muslimin wal kufar haula Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina wasallam fil jannah wa ru'yal anbiya wahyun ijma'an. Kemudian selain ayat Quran, Syekh Ibnu Hajar pun menyebutkan hadisnya sahih riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.